D6 gak hebat ya, hebat, cuman tidak sehebat DA7. Ya dilihat jurinya, juri paling pengaruh Lesti sih katanya. Kalau menurut aku sih ya, menurut aku. Maka dilihat juri gonta-ganti juga rating tetap aja bagus. Itu kelihatan bahwa yang lebih mendominasi itu karena pesertanya keren-keren. Ya. Bertasi bagus, bagus. Bagus banget. Iya, Irfans, makanya ya jurinya harus bekerja yang benar. Pokoknya yang mensukseskan program ini adalah paling dominasi itu adalah peserta dan penonton. Penonton tidak ngurus DA, kata Kakang Meng, nggak apa-apa sayang. Yang nggak bener juri siapa emang bang? Yang nggak bener adalah selalu meloloskan peserta yang lemah, yang selalu menyelamatkan peserta yang lemah. Tuh. Dan membuang peserta yang bagus. Betul kata Al, iyalah. Gue yakin DA nggak ada juri juga ratingnya tetap tinggi. Tapi kan namanya lomba harus ada juri lah. Mending kasih piala aja langsung. Ya mending udahlah daripada ribut, udah kasih aja semua. Juara satu semua, kasih 100 juta semua, udah biar tenang, biar damai, ya. Kasih semua udah dah, 100 juta semua, nggak rugi. Orang Indosiar ratingnya bagus, untungnya triliunan guys, untuk DA7 keren. Bu Siwi nonton itu, ya lah, Bu Siwi pasti Bu Siwi setuju dengan omongan gue. Harusnya juri Iyat, Umi, ya. Yang penting paling utama adalah juri itu harus profesional, tidak boleh memihak, harus netral, harus jujur. Itu. Valen belum dapat juara dari satu. Iya hebat Valen, keren amat sih, keren. Valen tuh masya Allah loh. Ada si Haji mana tuh di Madura, baik banget. Bobby ketawa. Ini penonton kagak ngerti-ngerti ya. Oh, ini penonton pada nggak ngerti. Kenapa sih kalian tuh pada rempong kalau Bang Ipul komentar? Bang Ipul kan masyarakat biasa juga kayak kalian. Masa kagak boleh komentar sih? Emang salahnya apa kalau aku komentar? Mau redup, mau terang, boleh komentar. Mau kasihan, boleh komentar, nggak boleh ada yang larang. Ya Bunda Gemoy ya, lucu. Mau berlebihan, mau jujur, itu hak kita. Kamu juga sama, nilai juga suka berlebihan. Aku nggak marah-marah. Nggak usah ngiring opini buruk. Mau giring opini buruk, bagus. Itu hak kita sebagai penonton. Ngapa sih pusing? Aku aja nggak pusing. Aku aja nggak pusing dengan opinimu. Masa artis cuma 1,2? Biarin aja Madura City.
Disyukurin ada 1,2 nonton, alhamdulillah. Mau yang nonton 1,2, mau nonton 1,1, mau yang nonton 1 pun biarin aja. Repot amat sih. Mau komentarin itu burukin juri-juri. Kalau nggak Arbil urusan kamu katanya gitu. Urusan gue kenapa sih lu pusing amat? Kenapa sih kalian tuh pada ngurusin Bang Ipul? Urusin tuh peserta, jangan ngurusin Bang Ipul. Bang Ipul bukan peserta. Kecuali kalau gue peserta, lu boleh komenin gue. Berema kabere katanya. Kata Arianto, malam Syakira biasanya kok 3S so ya itulah dia. Ya itulah dia. Itu namanya juri ajaib. Pangeran Kids, ya semangat Pak Haji, siap. Suci udah kesenggol kata Hadi, semangat buat Suci ya. Mau tuir, mau muda, mau apapun boleh komentar, nggak ada yang larang sayang. Oh, si AL netizen julid, yang nggak boleh itu julid sayang. Gua aduin juri lo, alhamdulillah, biar jadi introspeksi buat juri ya. Kata si Bobe, tapi nonton lucu katanya. Kurang maksimal tapi 3SO heran. Iya, itu namanya juri ajaib guys. Desi Ratnasari aja sekalian jadi jurinya boleh sayang. Mau Desi Ratnasari mau warga biasa boleh, yang penting kerjanya yang jujur. Iya, lagian pada ngapain nonton live orang, katanya Bang Ipul cuma ngasih pendapat kok ribet banget pada. Iya, ini kan cuma pendapat. April semangat April katanya. Juri angin-anginan kata Jenong, ya kayaknya jurinya masuk angin itu. Mesti dikerokin kayaknya. Tuh ada yang minta dirodok tuh, si Neon tuh temen. Penonton Bang Ipul ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas. Capek ngetiknya kenapa sayang? Valen the best, iya Valen the best, keren. April anak emas DP Bang, boleh. Tapi April dicintai sama siapapun boleh. Yang penting pada saat penjurian harus profesional, ya. Sakira B aja, pandangannya aja kosong. Iya Ning, kelihatan. Penilaian ya. Robi selalu berjuang, keren Robi, bagus. Bang Ipul anak Mas Dewi katanya. Gua tuh suami idamannya dia sebenarnya, guys. Rundi juri Bang Ipul, Iyat sama Eri, makasih ya, Bobby. Heran sama juri-juri muji Shakira mulu, kata iya. Kalau memang pantas dipuji, silakan. Suami idaman kata Lea, kalau memang tidak pantas dipuji, ya sebatasnya aja. Berapa umur lu sekarang gitu? Lu sekarang Pak Ipul? Kepo. Ini lagi ngebahas peserta, bukan ngebahas Bang Ipul ya. Masa suami idaman dibuang, kata Ira. Gua yang ngebuang, Iro. Gua yang ngebuang, bukan gua dibuang, jangan dibalik-balik. Masuk angin. Deh, kembali ke topik, jangan ke gue. Mancing-mancing aja. Masa? Iya, makanya baca berita, Iro. Baca berita, Iro.
Shakira kita nggak bahas ya, kasihan dibuang. Iyalah, ngapain galak. Tuh Iro kayak sentimen banget sama gua. Bahas DA mulu deh Pi, kata ini gitu. Bahas DA mulu deh Pi ya. Iro sama si Iro nah. Irohman katanya. Kita nih ya ngebahas DA tuh jangan pakai emosi. Pakai bercanda aja gitu loh. Pakai santai aja. Jangan baper. Pasti enak, pasti seru banget jadi diskusi. April bagus sayang, Robby bagus. Siapa yang lebih pantas tersenggol? Kita bersemalam ya. Kalau nanti malam kita nggak tahu Nurjana. Ngoceh mulu lo kata, iya kayak lu juga ngoceh mulu. Makan dulu, udah kelar gue makan. Lo mau gue makan sini lo. Siapa yang lebih pantas? Kalau semalam yang pantas itu Shakira yang dibuang. Kalau semalam ya. Semalam habis dukung Robby dong nonton Indosiar katanya Pul, kata si Iro. Pantesan lo masuk angin kayaknya lo Roh. Kita bahasnya jangan pakai emosi guys. Ini kan cuma tontonan, tapi harus menjadi tuntunan. Gak usah pakai ribut-ribut. Itu loh. Ya. Piala dunia aja. Biasa aja Piala dunia. Maipul kapan jadi juri katanya? Hanya Tuhan. Kesibukannya nyinyir. Iya kayak lu nyinyir. Doain ya Pi, Shakira nanti bisa berperan. Amin Bang Ipang. Kalau memang Shakira bagus nanti malam keren, ya wajib dipertahankan. Ya wajib dipertahankan. Tapi kalau Shakira jelek ya mohon maaf ya, penggemarnya harus bisa terima. Harus legowo. Kenapa Shakira mau dibuang, kan dia bagus tahu dasar katanya. Kan aku bilang tadi, emang semalam nggak bagus, kurang maksimal. Tuh si Iro aja ngomong tuh. Iro, tuh si Iro tuh, penggemarnya si Robby. Pul ikut audisi chef kagak bisa masak, gua juri. Iya. Nah, kemarin masa April cuman kesalahan dikit, kadang ngedolir masa nggak dilolosin sama, ya itulah dia. Kan April bukan anak emas Mahardika. Jadi April harus bangga. Berarti dia benar-benar pejuang. Kalau Valen gimana Pi? Valen bagus. Kira-kira siapa yang kesenggol malam ini? Ya, kan aku bilang, yang dibilang akumulasi itu bullshit. Yang bilang juri akumulasi lo, itu bullshit. Nggak konsisten juri itu. Ya. Kilan sama yang jelek bilang akumulasi gitu. Ya. Bilang udah, itulah kalau penjurian udah mulai ada indikasi kecurangan begitu guys. Peraturannya berubah terus. Peraturannya berubah terus. Sibuk amat Pul katanya ngomelin 27. Iya sama kayak lu juga sibuk. Juri demen Arbil kata Zelina. Kok tahu aja sih Lina? Ya demen boleh, tapi pada saat kompetisi jangan buta gitu loh guys.
Arbil emang bagus, iya. Kalau dia nyanyi sendiri bagus. Kalau nggak ada peserta yang lain, Arbil bagus deh, keren. Tapi kalau ada peserta yang lain, ya kita harus lihat peserta yang lain dulu dong. Gitu loh. Bilang aja katanya mau panggil siapa? Masih. Bilang aja. Apa sih tadi tuh? Zahra tumbal April katanya. Ya Allah, kok bisa sih Edi? Malam ini siapa yang ditumbalin, Pi? Aduh, nggak bisa prediksi aku. Soalnya ada indikasi anak emas. Oh, pinjam 200.000 kata si Zuhri. Sono, ke bank sono minjem. Semalam yang paling bagus Naldi katanya. Naldi semalam ini lagu apa sih? Hei, ngapain komen lu bukan juri? Ya, lu juga bukan juri komen. Tuh, Shakira official tuh, Shakira official. Aku bilang, kamu tuh harus sportif dong, Shakira official. Shakira official. Jadi aku harus menjilat gitu, Shakira official gitu. Jadi aku harus menjilat gitu. Bilang Shakira bagus gitu semalam. Gitu. Harus bilang, harus ngejilat begitu. Tapi kamu suka nggak sama Arbil? Kalau gua suka mah udah gua jilat-jilatin tuh. Ya, kalau gua udah demen sama Arbil mah udah gua jilat-jilatin. Dia bagus, dia jelek, gua bagus-bagusin. Tapi kan tuduhan lo tidak berdasar. Anak emas lu Dava gua buang, woi. Bukan anak emas. Tapi walaupun bukan anak emas, tapi kualitasnya bagus di atas Mutia dan Shakira. Pi, siapa itu Mardika? Siapa? Menurutku yang anak emas itu Arbil katanya. Kalau April dan pejuang, betul. April itu perjuang, hebat. April anak emas DP, jangan salah ya, diselamatkan karena nangis terus kata. Boleh disayang, juri punya anak kesayangan boleh, tapi juri itu harus punya perasaan dong. Harus punya perasaan sama peserta yang lain. Juri tetap harus profesional. Papi, andalan papi di DP7, semuanya gua andalin. Yang benar yang mana sih? Demen April apa demen si Arbil? DP itu. Makanya gue nanggapin kalian itu nggak pernah serius, ya. Karena kalian itu unik. Kalian itu unik. Penonton TikTok tuh unik, guys. Penonton TikTok tuh unik. DP sukanya Arbil. Nggak apa-apa sayang. Papi rindu DA2 kata Ikira, makasih udah dirinduin. Dewi demen Pak Haji, yalah. Kalau dia nggak demen sama gua, dia nggak mau gua kawinin. Orang dia udah punya tunangan loh. Tiba-tiba ketemu gua langsung kepincut. Juri ngincer Arbil boleh sayang. Juri mau ngincer Arbil, mau ngawinin Arbil juga boleh. Tapi pada waktu Arbil jadi peserta lomba,
Jurinya harus profesional. Lo yang victim banget lo, ya Allah. Santai aja kali. Santai aja, ini mah kita mah ngobrol-ngobrol ngalor ngidul aja, nggak usah dibawa ke hati. Ya Allah Tuhan. Seru-seruan aja. Ipul suka selfie. Iya, aku suka selfie. Aku pengen ngelamar selfie tapi pasti selfie kagak mau. Selfie tuh tipe wanita idaman Bang Ipul tau. Makanya si Landford serius amat menonton DI. Makanya aku bilang, jadi gini sayang, kita nih dalam menghadapi tontonan DA boleh serius, tapi ingat ini tuh hiburan. Ini hiburan teman-teman. Jadi jangan dibawa stres. Kencang amat sih jadi provokator, ya Allah. Kayak demo ada provokator. Penonton yang nuduh gua provokator, yang nuduh gue ketua haters, yang nuduh gua demen sama si Arbil. Aneh kadang-kadang ini. Selfie nggak mau sama, iya makanya pasti selfie nggak mau sama gue. Maunya sama lu Zuhri, maunya sama lu. Biasa mama bapak-bapak Facebook kata si Bobby katanya. Maunya sama lu Zuhri. Tapi selfie mau nggak sama lu Zuhri? Wika gimana? Wika seksoy. Akak bacanya no. Iya makanya gue kadang-kadang suka ketawa, tahu nggak sih ini? Gue pikir gue marah gitu dengan tappingan aneh-aneh lu pada gitu. Gua tuh ketawa, jadi buat gua tuh kalian tuh hiburan. Makanya sering gua celetokin lagi. Netizen ditololin DA, nanti jagoannya juara gak bakal hidup lu berubah, katanya, kata si Akbar. Iya juga sih Bar, cuman kan sebuah kepuasan ya. Kalau yang kita jagoin tuh menang tuh sebuah kepuasan, ada kebanggaan gitu loh. Makanya jangan, kata Akbar betul, jangan terlalu berlebihan. Ini kan hiburan, tapi hiburan yang tetap harus menjadi tuntunan gitu. Sampai yang bilang gara-gara nggak ada sama Bang Ipul, statement Bang Ipul dibilang artis nggak laku lah gitu. Pedih banget gue dibilang artis kagak laku. Ya, jangan begitu banget sih lah, mau gue laku nggak laku juga, ya gue harus tetap jalanin hidup ini. Betul, jangan menghujat. Aku bilang yang diblokir TV nomor handphone kali diblokir. Kalau mau serius kita bantu Palestina. Itu kita harus, karena itu sudah kejahatan kemanusiaan. Itu teman-teman ya. Kenapa nggak masuk TV? Katanya nggak muat. Udahlah, jangan pada nanya-nanya siapa bagus, taruh pada ribut semua capek gue ya, nanya siapa yang bagus, kirain gue udah jelek, udah jelasin yang jelek ini, yang nggak bagus ini, yang kena gue lagi. Capek gue ngeladenin lu semua, capek. Gue main TikTok buat hiburan, nggak mau TV nerima lo, ya iyalah, emang TV manusia. TV kan benda, aneh. Gua aja nggak diterima, gimana lo ya?
Santai aja, ya nggak Berry? Kenapa Pi? Kalau April disangkut pautkan sama Lesti, orang suka pada ngehujat dia, kasihan, kata Mardika. Mardika sayang, sudah, kamu nggak usah ambil pusing. Mardika, sudah. Itu tanda-tandanya April itu mau dikenal orang banyak. Positif aja, ya. Selagi April nggak dicubit, April nggak dilukai, ini adalah konsekuensi dari perlombaan, Mardika. Ya, ini konsekuensi dari perlombaan, jadi nggak usah dipusingin sayang. Silent force ya, deh. Inilah konsekuensinya kalau sebuah perlombaan, pasti gitu. Nanti udah kelar perlombaan juga udah hilang tuh semua. Udah pokoknya semangat. Semangat buat pendukungnya April, Arbil, Shakira. Bagusan aku kan Pi, iya alul-alul bagus. Tuh kata si Ali tuh, betul, udah nggak usah dibikin pusing ya Iroh, mandi lu Roh, mandi. Lebih bagus suara Naldi dari Bang Ipul, iyalah. Suara lu Nana sama suara gua itu jelek, bagusan Naldi. Ya nggak? Tuh si Iroh dari tadi, mandi Roh, masak Roh. Menur Gembul naik sini, kasih pencerahan nih sama ini nih penggemar pesertanya DA naik. Nana, sini nak, nyanyi nak, satu lagu nak. Santai aja. Sepeda ribut, pusing gue sama lu. Rating penampilan semalam dong Om, kata Vin. Gak mau. Ntar kalau gue bilang rating gini-gini, lu marah. Ngecek gue. Ntar ya. Ngoceh terus, ya kayak lu ngoceh terus. Mas Samba lolos gak bang? Mas Samba mah udah jadi artis. Nana nih, si Menur Gembul. Mana si Nana? Haji Ropik. Nih. Menur Gembul. Juri DA sekarang gampang ngasih SOP, kata si Jis. Jangan nanya-nanya DA sama gue, tensi gue masih tinggi Bang Aje. Iya, makanya dia bawa santai aja. Tensi gue masih tinggi, ntar tensi gue nambah nih kalau begini caranya. Karena DA7 itu lagi mau flash sale untuk SO. Jadi SO-nya itu diambiarin ya, karena dia mau masuk akhir tahun. Ciropik. Kalau gue mah jadi penonton yang baik aja lah Bang Haji. Jadi penonton yang baik aja, ngeliatin apa yang jadi gini. Yang namanya lomba itu bukan hanya campur tangan manusia nih jatuhnya. Udah campur tangan yang di atas juga. Sebagus apapun, seperti apapun, kalau Dewi Fortunanya ada di satu orang, ya satu orang itu yang akan menang. Kalau gue sih gini, kalau anak-anak udah bagus semua, tinggal dengan segala kekurangan dan kelebihannya, mereka udah bagus semua. Tinggal Dewan Juri itu tinggal nyari kesalahan doang. Apa yang dilakukan oleh anak-anak ini, apakah ada yang salah, apakah bagaimana, apakah tekniknya yang salah ketika dia bernyanyi atau apa. Udah itu aja, tinggal nyari kesalahan mereka aja.
Karena kan Rulesnya pasti harusnya ada aja kelengahan yang terjadi nih ketika mereka tampil Mm-mm. gitu. Betul, Menur. Jadi kalau nggak mau dikritik, nggak mau dinilai, mendingan saran gue mundur aja, gak usah ikutan, tidur di rumah. Kalau maunya dipuji-puji, Bang Ipul juga nggak salah dengan segala prediksi yang udah ada ya, karena Bang Ipul juga kan pernah menjadi bagian dari itu gitu loh, sama dengan saya. Nah, kita ini yang udah pernah ada di dalam satu kompetisi sebagai penentu, ya kita udah tahu bagaimananya gitu loh Bang Haji. betul. Dangdut is the music of my country, oh my country. Gak usah Bang Haji, ditangkepin. badan gue turun 8 kilo Bang Haji. Ih, keren amat sih. Kok keren amat. Turunnya karena sakit, bukan karena diet. Aduh ya Allah. Tasya bagus gak? Pokoknya semua biar senang aja nih menurut Gembul ya. Biar pada senang nih pendukung. Semuanya bagus. Jangan ada yang disenggol, awas ada yang nyenggol ya. Gak boleh ada yang kesenggol, udah pokoknya formasinya segitu aja. Sampai akhir gak boleh ada yang kesenggol udah. Yang namanya lomba ya tetap harus ada yang tersenggol. Makanya tadi Nggak saya bisa. bilang, Nggak bisa segala menurut, sesuatu nggak boleh. kekurangan dan kelebihannya Nggak kan boleh. terjadi Bang Ipul. Pokoknya nggak boleh, semuanya harus Bisa, juara Bang satu. Ipul. Nah, Bagaimanapun harus ada yang tersenggol. Dan ada jalannya untuk bikin mereka tersenggol. Percaya nggak sama saya? nggak mau, nggak boleh. Gua Ada kagak mau. jalannya yang Nggak mau, bikin nggak mau. anak-anak itu siapapun bisa tersenggol. Nggak mau. Pokoknya Nggak mulai hari bisa. ini. Bang Haji mulai kan, hari Bang Haji ini. kan pernah jadi bagian dari itu, nggak mungkin nggak ada yang Lah, disenggol. kan gua bilang apa tadi? Gua mau nyenengin para penggemar. Ini sih lu agak nyambung. Udah semuanya Semuanya bagus. juara juara satu ya. Udah. Iya bisa. Udah. Semua juara satu, udah, Asik. nggak ada yang kalah. Udah biar senang, biar nggak ribut. Biar nggak ribut, udah. Tuh semua juara satu, semuanya juara satu, udah. Iya. Udah ribut deh. Mereka sendiri yang nanya, giliran dijawab, nggak terima, panas. Ya, mendingan gak usah nanya dah, gak usah pada nanya. Kalian Sama nanya dia. kayak kalian Udah. pertanyaannya kayak menjebak kayak Bang Haji loh. Ntar Ember. dijawab Bang Haji kena. Nggak dijawab kena juga. Alah capek deh. Gak usah pada nanya deh, siapa bagus siapa jelek, gak usah nanya udah. Udah tahu kita semua pada pansos. Gak usah saling nuduh-nuduh pansos, lalu juga pada pansos. Sesama yang suka Bang Haji pansos. nggak perlu pansos, orang udah terkenal mau gimana pansos apaan? Udah, bikin senang aja Menur. Arbil anak Pak Haji kata Fajar, iya. Arbil anak Pak Haji, April anak Pak Haji, Valen anak Pak Haji. Jangan salah loh kalian ya, Arbil, April, Mutia itu memang anak-anak kita di sini di TikTok. Mereka itu anak-anak kita loh. Dan sering barengan sama sering naik di tempatnya Bang Haji juga, ya kan? Arbil, Mutia, April, mereka itu anak-anak TikTok yang sering bareng-bareng sama kita di sini. Jadi, ya, aku sih yakin aja mereka semua bagus dan Semua dengan bagus, segala kelebihan perfect. dan kekurangannya. Pokoknya perfect ngalahin kita. Termasuk ngalahin elu juga. Begini, kata gini, lu nggak artis. Gimana dengan elu? Udahlah, nggak usah dirayain Bang Haji. Senang aja gitu loh. Senang ngerjain mereka gitu. Lu nggak artis, lah gua kagak artis gimana lu?
Sakira kurang bagus kata Likna Amal. Bagus, Sakira keren banget, bagus. Ya si Dwi tuh. April juara 1, bener. April juara 1, Arbil juara 1, semuanya harus juara 1. Awas aja Indosiar ya, kalau semuanya nggak Kayak dijuarain dulu Bang 1. Haji, kayak dulu nih, juri udah mulai bingung nih, Lagi Henny. komentator udah mulai bingung dengan peserta yang bagus-bagus semua waktu zaman aku di TV sebelah. Kita bingung nih, aduh, yang mana nih kita harus tentuin gitu kan, karena mereka bagus semua. Nah, ya delalahnya memang ada jalannya aja buat mereka melakukan satu hal yang harusnya tidak dilakukan gitu, kesalahan-kesalahan kecil yang mengurangi poin mereka gitu. Jadi memang PDN apa sih? walaupun mereka bagus semua, tapi ketika tampil ada aja gitu. Iyalah. Ada aja yang Kita nggak artis tapi nggak pernah jadi PDN. PDN apa sih PDN? Nggak pernah dipanggil TV kata si Medan. Apalagi lu. Kita mah pernah ya. Gimana dengan dia tuh? kemarin tuh Bang Haji, kemarin itu saya sempet kan ke studio beberapa kali ya. Ke studio yang pertama aku langsung temuin April kan, karena dia tampil sudah 2 kali apa 3 kali gitu, mengecewakan dewan juri gitu kan. Nah pas tampil ketiga itu aku ke studio, aku langsung temuin dia di ruang makeup barengan sama Selfie. Aku bilang, Pril, gini, maksudnya gini, jangan ada beban ketika kamu bernyanyi nih. Menang atau tidak menang kamu, penggemarmu akan tetap stay di depan situ. Ya kan? Bertahan atau tidak bertahan kamu nih malam ini, saya bilang, kita nggak akan ninggalin kamu di sini. Kamu tetap akan jadi idola buat penggemarmu gitu loh. Jadi kamu harus fokus, jangan kepikiran. Apapun harus dilakukan secara fokus gitu. Betul. Pokoknya April jangan berpikir harus menang atau takut kalah. Kalau di dalam berlomba itu pantangan. Akhirnya udah tuh, pas sudah saya temuin di ruang makeup, saya ke depan, saya nonton dia di depan banget. Saya bilang, Bunda ada di depan kamu, pas banget di depan kamu. Saya bilang, ketika kamu lagi nyanyi Bunda ada di depan. Itu dia, Bang Ipul, pertama tampil itu, waktu dia naik ke atas panggung, itu udah mulai mukanya kelihatan. Agak nervous gitu. Nah, cuman pas dia lihat kita, aku kan sama Ali tuh, sama Ali Bintang Pantura. Itu dia ngelihat kita langsung kayak orang Semangat. kayak dia dari situ dia langsung lolos tuh. Alhamdulillah. Langsung lolos. Nah, dari semenjak itu tampilnya fokus terus. Saya bilang kamu nggak usah kalah atau harus menang, nggak perlu itu. Gitu loh. Yang penting tampil yang terbaik. Itu aja. Jadi bukan buat hanya April ya, buat semuanya ya. Buat semua peserta. Jangan takut kalah dan juga jangan mengharap menang. Jadi tampilkan saja yang maksimal. Iya, tampilkan aja yang terbaik gitu. Yang terbaik. Buat penggemarmu, buat keluargamu yang ada di depan, buat semua orang yang suka sama kamu di depan. Gitu. Betul. Jadi jangan pernah berpikir takut kalah dan harus menang. Betul. Itu yang selalu jadi beban peserta itu Bang Haji. Makanya saya bilang sama April, itu intinya yang harus kamu terapkan itu. Jangan takut kalah dan jangan harus menang, jangan berpikir harus menang. Kalau menang adalah bonus, penghargaan. Kalau kalah juga tetap sama, kesatria. Pengalaman Nah, dari hidup ya. situ Bang Haji aku lihat dia fokus terus tampil. Fokus terus, dapat SO terus dia. Dapat tampilnya tuh fokus lah pokoknya gitu. Aku dari pas insan biasa tuh masuk ke yang lain fokus terus sampai kemarin tadi malam gitu. Iya. Makanya aku bilang ketika orang udah tahu jati dirinya,
udah tahu tujuan ketika dia ikut-ikut kompetisi seperti ini, sudah tahu, sudah paham. Insya Allah dia fokus gitu tampil. Karena nggak Amin. ada beban gue takut kalah nih. Gue kalau kalah nggak enak nih sama penggemar, sama yang udah datang ke studio, sama ini itu. Iya. Itu beban buat peserta gitu. Tapi kalau dia berpikirnya gue harus tampil terbaik nih, penggemar gue di depan gitu kan, orang-orang yang Iya. sayang sama gue udah di depan, gue harus tampil yang terbaik, mau menang mau kalah, yang penting tampilnya bagus itu. Iya, betul. Dan penonton jangan pada ribut ya. Penonton jangan ribut. Jadi sebelum orang-orang itu guys, aku sama Bang Haji ini juga, walaupun kita berbeda station, aku sama Bang Haji itu udah mengawali gitu sebelum yang lain. Jadi udah memang harusnya pendapat dan kata-kata itu memang yang udah pernah kita alamin gitu. Dengan kalau gue sih nggak pernah mikir ini itu sih. Yang penting sekarang apa ya? Karena tugas juri itu berat loh. Pertanggungjawabannya bukan cuma di sini aja. Gitu kan? Berat loh. Jadi juri itu sangat berat. Udah kita sering dihujat, ya kan? Terus pertanggungjawabannya nggak cuma di dunia. Ya kan, kita jadi juri itu nggak sembarangan guys. Iya. Harus jujur. Utama tuh. Harus menilai apa adanya. Iya. Udah pasti sakit guys kalau memang dinilai jelek tuh sakit. Gue dulu pernah juga sih lagi zaman SMA ya. Lagi zaman SMA tuh pernah ikut lomba nyanyi. Aku ikut lomba nyanyi nggak pernah menang, Menur. Zaman SMA tuh aku udah mulai ikut lomba nyanyi nggak pernah menang. Dalam hati gue, kayaknya gue nggak cocok jadi penyanyi ini gitu ya dalam hati. Karena Bang Haji cocoknya jadi penghibur. Ya Enggak, kan? akhirnya gini Menur, walaupun ujung-ujungnya akhirnya gue jadi penyanyi gitu ya. Dan gua orangnya selalu positive thinking. Yes. Apa yang dapat tawaran dari Waalaikumsalam, apa yang Terima dapat tawaran dari kasih Anjal. ya memang kasihan. Makanya memang kalau orang yang dinilai jelek pasti kasihan. Dan Ya. kita harus menerima. Pada saat ada penjurian kita dianggap jelek, kita nggak boleh marah. Iya. Kita nggak Saya boleh marah. ngalamin Bang Haji itu. Kita nggak boleh marah kalau memang benar-benar jelek, nggak boleh marah. Kecuali kalau bagus, dibilang jelek, kita wajib protes. Aku Jadi dulu gini waktu loh. jadi juri salah satu acara di stasiun sebelah, itu aku bener-bener pernah apa ya, dijegat gitu loh, dijegat orang karena merasa Gara-gara aku nih kurang, katanya apa sih, kan kalau dulu di memihak. zaman acaraku tuh kan pakai bel ya Bang Haji ya. Jadi dia kalau dipencet bel 1 kali, dia masih bisa lanjut tuh 2 kali, kalau 3 kali sudah turun, udah nggak bisa lanjut lagi. Nah mereka nggak terima gitu. Sempet aku dijegat gitu. Aku bilang ya nggak bisa Itu kan begitu. Bagaimanapun juga penilaian juri itu kan nggak cuma sama saya aja. Juri itu kan ada 3, ada 4, ada 5 gitu. Jadi penilaiannya nggak semua dari saya aja. Semua juri ikut jadi andil gitu. Dan DMD udah mulai dilirik loh ya. alhamdulillahnya setelah mereka paham, mereka tahu, oh iya ternyata benar begini ya. Memang tapi sebelum itu kita dihujat dulu. Kita dihujat dulu. Waduh. Sabar ya, Menur ya. DMD nomor 1 sekarang katanya. Untuk MNC ya, untuk program TV-nya DMD nomor 1 ya. Iya kalau untuk MNC, tapi kalau untuk Asen Nielsen tetap DA. Untuk seluruh TV DA.
Cuma aku tuh Keren. senengnya sama Indosiar tuh Bang Haji. Aku tuh senengnya sama Indosiar. Indosiar selalu berani mengeluarkan lagu-lagu baru dan lagu-lagu lama yang orang tidak tahu. Iya, Itu selalu hebatnya. nanti. Dulu Emang di harus zaman begitu. TV sebelah itu sulit banget untuk kasih masukan lagu sama mereka. Sebut aja sih namanya. Ya susah banget. Tapi kalau di Indosiar itu mereka selalu berani mengeluarkan lagu-lagu. Kayak lagu Ngelamar itu kan lagunya Mbah Dukun, lagunya Alam. Alam yang diciptain sama Kang Dang Kurnia. Iya. Itu orang kalau selain orang radio nggak ada yang tahu lagu itu. Jadi parah. Gitu. Serius. Nggak ada yang tahu lagu itu. Kalau pencinta dangdut mah tahu semua lagu kali menur. Enggak semua Bang Haji. Kalau Kebanyakan pencinta mereka yang dangdut suka tulen. denger radio Enggak. baru Kalau tahu kalau ada kalau lagu-lagu dia kayak gitu. Ngelamar itu kalau kan dia jarang newcomers, didengarkan. kalau dia newcomers, tergantung dia ini lahir tahun berapa si penikmat dangdut ini. Yes, tapi yang saya Namun tahu ya Bang sekarang Haji, udah saya jarang kan diputer. ibaratnya 20 tahun jadi penyiar itu, selain teman-teman yang suka hobi denger radio, mereka banyak yang tidak tahu lagu-lagu yang selain lagu yang selain lagu yang viral ya, Mm-mm. gitu loh. Kayak zaman dulu kan Bang Haji mungkin nggak akan paham kalau Salam lagunya Madura. Ayah Meggy Z yang jatuh bangun aku mengejarmu itu dulu sebelum sebelum viral itu tidak didengar orang karena apa? Karena dia ada di kalau di kaset zaman dulu kan di kaset itu dia bukan ada di pertama tapi dia ada di nomor 4 gitu loh. Nah, Bang Eko Ini Saki sebagai menur pencipta itu dia lagu-lagu Bang Eko Saki menur ngasih dengerin lagi dengerin kepada gua dulu. Christina. Enggak, dengerin dulu lagu-lagu itu. Pokoknya semenjak Lesti keluar nih sebagai pemenang, lagu-lagu itu udah mulai tidak diperdengarkan. Iya. Gitu. Permasalahannya di situ. Pada waktu angkatannya Lesti, lagu itu sering itu 2014 menur. Ini penonton-penonton sekarang ini, mereka ini adalah bocil-bocil yang baru merekah. Dan memang lagu-lagu itu udah lama nggak dibawakan, jadi terdengar tidak familiar. Coba ini kalau penonton DA dari Dedengkot zaman DA 1, lagu si Alam tahu semua. Iya, tapi Lagu si Alam. jarang-jarang kan yang orang tahu lagu Alam itu paling Mbah Dukun, Sabu-sabu, ya kan? Tahu lah. Terus Iya, yang lain. Nah, Ngelamar ini memang orang sebagian ada yang tahu tapi jarang. jarang. Tapi kalau Jarang bagi Bang Haji. pecinta dangdut, Dan untuk dinaikin ke akun TV itu agak susah mana. Sekarang aku tanya, stasiun TV yang mana pun belum ada yang ngeluarin lagu itu. ya lagu itu mah yang bawa cuman Alam terus, kagak ada artis lain bawa lagu itu. Tapi kan banyak Bang Haji, kayak MNC, kayak yang lain-lain, mereka nggak berani keluarin lagu itu gitu loh. Itu Karena aja memang sih kelebihan dari lagu itu. itu hanya dibawa oleh si Alam kalau Alam mentas. Di luar Makanya saya Alam, bilang, dan Alam juga sama. Alam ini sekarang kurang nanti terekspos. saya yakin itu lagu-lagu yang zaman dulu itu pasti akan keluar lagi, kayak lagu Ibu, kayak Pasti. lagu, kayak Ibu, terus ada lagi judul lagu di dalam satu album Mbah Dukun itu kan lagunya oke-oke sebenarnya bagus-bagus gitu. Itu kebanyakan Iya. sebagian besar penciptanya adalah Abah Endang Kurnia. Karena Alamnya sendiri juga sekarang kurang terekspos. Kalau zaman dulu 2014 ke bawah, siapa yang nggak kenal Alam? Iya. Alam Mbah Dukun. Dan dia termasuk penyanyi dangdut muda cowok terkenal, Alam itu. Cuman sekarang dia kurang ya karena kurang disupport juga sama TV si Alam ini, Yes. Alam Mbah Nah, Dukun. iya benar. Itu ya kan. Banyak kok Ya Bang masih Haji lagu-lagu yang orang nggak pernah
nggak pernah Jarang tahu, tapi itu bagus-bagus jarang gitu. diputer, jarang Kalau diputer. zaman dulu kan Bukan- mereka bikin album ya, satu lagu itu, satu kaset itu 10 isi lagunya. 10 atau 8, ya kan? Nah, dari 10 lagu inilah banyak kayak lagu-lagu Ikke Nurjana. Kayak orang mana kenal sama lagu Bibir dan Hati. Tapi di radio itu booming. booming. Karena gitu. radio itu juga terkadang keberpihakan menur. Enggak juga Bang Haji. Jadi gini, Kalau dia demen nama artis mana, kalau enggak bukan ada. dia memang lagunya nggak Keberpihakan di booming, dalam arti mana? kata begini kan di radio itu ada yang namanya tangga lagu. Ya kan? Nah, biasanya tangga lagu itu memang ada sebagian yang dikeluarkan secara orang request, ya kan? Ada juga karena promo. Jadi artis yang kasih promo dengan nominal angka yang diberikan, ya, itu ya namanya juga radio kan cari uang juga Bang Haji. Jadi sebagian besar nanti itu lagu akan kita putar terus. Nah, di dalam requestan itu mereka akan dikeluarkan. Gitu. Jadi memang ada sih, ada permainan juga di situ, cuman nggak banyak sih Bang Haji. Karena aku 20 tahun aku jadi penyiar, udah paham banget aku. Gitu. Jadi aku tahu mana lagu-lagu yang memang naik, mana yang enggak gitu. Kayak kemarin Kau Segalanya. Itu mana ada yang tahu awal-awalnya lagunya Teh Yunita Ababil. Ya kan? Gue juga kagak tahu. Nah, Bang Haji nggak tahu itu lagu Bang Haji, itu lagunya Teh Yunita Ababil yang dirilis sama Teh Yunita Ababil. Yang pertama nyanyi itu bukan Teh Yunita, yang Andaikan Hatiku yang dinyanyikan sama Mila. Dapat kau baca, itu enak kau temukan luka-luka cinta. Itu enak itu. Gue baru tahu Itu loh. lagu keren kan? Tapi orang jarang tahu. Gak tahu. Karena gini, orang Itu sini tuh judulnya gini. Kau Segalanya. Orang sekarang tuh gini, pokoknya apa yang sering diputar ya dia tahu. Kalau yang nggak diputar, kalau dia nggak mau cari tahu ya nggak akan tahu. Yes. Sebenarnya TV sama radio itu harusnya sama, sejalan. sinkron. Kayak zaman dulu harus sejalan. Bagaimanapun orang yang request di radio itu pendengar sejati. Jadi mereka tahu nih lagu-lagu yang enak. Betul. Kayak dulu Bang Haji inget nggak lagu Ketahuan? Ketahuan itu orang nggak ada yang tahu. Yang naikin itu penyiar-penyiar radio. Iya, ternyata yang naiknya dari Uut dulu kan. Iya, dulu kan dia itu Mata Band lagunya kan. Mata Dari Band. Mata Band. Terus Uut rilis. Nah, Uut rilis otomatis radio dangdut harus putar dong. Betul. Gitu. Dan Jadi booming. ya memang itu tadi yang dulu aku sama Kong Jaing itu tukang Ngulik-ngulik ngomporin lagu tuh. Gitu. Jadi memang Nur, tahu sendiri. Orang broadcast itu maunya itu yang laku aja. Yang nggak laku, mereka nggak mau ngambil resiko. Iya. Padahal salah kalau kayak begitu. Kita ngapain kita ngapain ngelakuin yang udah laku? Nggak perlu dilakuin juga bakal laku. Nah, kita cari yang orang belum tahu dijadiin laku. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya kan banyak materinya gitu. Iya. Halo ayam geprek. Kalau kita bicara tentang radio dan TV, harusnya memang TV sama radio itu sejalan. Jadi kalau dulu kan MNC sama Radio Dangdut TPI itu, jadi MNC itu dulu pengen punya radio yang untuk mendukung dia sebagai TV nasional kan. Jadi TV radionya pun dibikin nasional. Gitu. Jadi memang karena luar biasa apa? lah. Karena di DA itu ada orang yang paham dangdut. Kita ketolongnya gitu, nggak usah disebutin namanya. Nggak usah disebutin namanya. Mister Mohir. Makanya. Jadi akhirnya lagu-lagu yang keren-keren, yang udah lama nggak terekspos, dinaikin lagi. Tuh, coba Bang kalau Haji, tim kayak Bang Haji kayak lagu-lagu zaman dulu yang
yang Termohir. tulus hati ku serahkan diri dan jiwa. Itu kan? Nggak tahu. Itu lagu siapa? keren banget itu lagu. Itu siapa yang nyanyi? Katakan padaku itu siapa? Iis Fiska. Hah? Iis Fiska, almarhum. Miss Fiska, keren. Itu belum Sama keluar itu loh. lagu, Itu belum lagu, keluar di tahu Indonesia. nggak sih? Nih, gue tahu nggak sih lagu Kau Campakan aja, gue demen gara-gara Shakira nyanyi. Tapi Mila Bogor itu kalau nyanyi lagu-lagu waktu Mila Shakira Bogor, nyanyi lagu itu, gue jadi demen sama tuh lagu Kau ya, Campakan dan gue Mila juga Bogor suka sama kalau nyanyi Shakira. lagu klasik keren banget ya. Mila Bogor itu kalau udah nyanyi lagu Ya, klasik. Mila tuh, keren. aduh, Mila tuh paling keren. Iya. Ya, maksudnya dari dia- soul-nya dapet soul-nya keren. Nah, Mila itu itu kayaknya dia soul-nya bisa- untuk klasik tuh dia keren bisa, banget. dia kalau dipupuk pupuk nanti tahun pasti kan dia makin dewasa itu suara makin mateng. Keren Kayak banget gitu ya yang kalau gua udah demen. nyanyi. Yang kalau gua udah demen nyanyi apa? Klasik. Yang gue demen apa? Dia tuh syar'i banget, masya Allah, Iya. tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Banyak Bang Haji lagu-lagu yang tahu nggak di radio itu lagu ratusan ribu Bang Haji. Jutaan kali. Iya, bahkan jutaan. Itu ke saya dulu kan saya jadi penyiar itu dari zaman masih kaset. Mm-mm. Jadi kalau mau nyari lagu tuh kita putar dulu pakai pulpen. Oh, begitu. Itu masih zaman kaset. Jadi kita putar dulu gitu pakai pulpen gitu supaya tepat muternya. Mm-mm. Jadi zaman pakai Tascam, jadi nggak pakai komputer waktu itu. Jadi Tascam tuh ada berderet dia 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu bumper in out, yang satu iklan, yang satu ini, yang satu itu. Ah itu keren. Jadi apa ya? Gue kan waktu zaman gue gabung sama Lilis Karlina masih kaset jualnya. Ya iya masih kaset. Nah di kaset Lilis itu kan ada Karlina cover sama tuh. Gaul. Tahun 2002. 2002. Jadi kaset. di kaset itu kan ada cover tuh Bang Haji. 23 tahun yang lalu, masya Allah. Ada cover. Nah, penyiar zaman dulu kenapa bisa tahu pencipta, arranger, syair musik, syair lagu dan lain? Karena di situ tertera semua. Nggak kayak zaman sekarang nih, tinggal klik 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 klik. Makanya penyiarnya pada nggak ngerti. Kalau Harus belajar. kalau zaman dulu kita penyiar itu kalau ada lagu baru nih, misalkan ada kaset baru nih, punya Bang Haji misalkan, ya kan? Kita buka itu covernya. Dan kita kalau penyanyi baru harus mampir dulu ke radio. Iya, Kalau kagak harus. mampir, nggak bakalan Pokoknya diputerin. artis kalau nggak datang ke radio rugi. Rugi, lagunya nggak diputer. Zaman Nggak bisa. itu radio lagi paling luar biasa kan. Lagunya nggak diputer ya selesai loh. Iyalah. Lomba nyanyi kan dulu pelopornya radio. Lah iya lah. Emang saya kenal Bang Haji dari mana? baru-baru Dari ini radio, aja. Ingat gak? Dulu Gaul pertama ngeluarin lagu itu Yeah. Bang Haji kan promonya di radioku. Gue inget banget dulu ya Makasih ya, Allah. Benor. Gue pertama kali jadi waktu gue masih jadi di mana ya? Pertama El Gangga aku 5 tahun kan. Terus aku pindah ke SPF di SPFM Bang Haji. Iya. Di SPFM ketemu sama Bang Haji itu. Kalau di El Gangga saya belum ketemu. Kalau di SPFM saya ketemu Bang Haji, terus kita sering ada show kan, tour show sama SPFM dulu kan di pabrik sepatu bata yang sekarang udah jadi udah SPFM jadi kan almarhum itu kan? Parto. Nggak, SPFM kan yang punya dulu Pak Haji Badrudin apa? Oh, Haji Nazar Amir. Haji Nazar Amir. Bukannya punya Haji Nazar Amir. Haji Nazar Amir itu di situ sebagai GM, yang punya tetap Pak Malik. Yang punya itu Pak Malik satu grup sama Prambors. Betul. Mm-mm. Udah jam pada ribut, semuanya juara.
Udah semuanya bagus kok. Ya, Markona tinggal mau dikokop, kita Markona mau dikokop. semuanya bagus, kita tinggal lihat aja penampilan mereka mulus atau enggak setiap penampilan. Kalau mulus berarti keren gitu. Tapi ada aja jalannya untuk bikin ada kesalahannya di sini, kesalahannya di sini, ada aja. Makanya Jual doain. karpet merah katanya. Karpet merah, karpet hijau, karpet putih, udah pokoknya juara, semuanya juara. Aku belum pernah di radio Muara guys. Aku tuh cuma 3 radio. Di pertama di El Gangga. Aku 5 tahun di El Gangga. Terus aku resign dari El Gangga, aku masuk ke SPFM. Yang dulu di samping Ciliwung. Kalau kebanjiran, gua kagak bisa turun Bang Haji. Di Bisa atas. sih. Kenapa nggak bisa turun? Ya orang banjir di bawahnya Ciliwung. Dulu belum ada flyover. Oh, enak kan bisa berenang. Yalah, barengan sama anak Honda berenangnya. Gua takut. Nah terakhir aku di RDI. RDI itu aku 10 tahunan lah. Karena dari tahun 2005 aku resign 2014-2015. Karena aku hamil. Dulu radio lucu ya, banyak fans-fans pada datang ke radio. Iya. Ingat banget tuh gue tuh, kalau wawancara ya, wow pada kumpul fans pada datang. Kumpul semua. Fansnya semua pada nungguin di bawah. Ada yang pacaran juga sama penyiar kan? Bang Haji, gua nih saksi hidup lu ya, dari lu bujang sampai lu kawin sampai lu duda, ya kan, gue saksi hidup lu. Jadi dari lu masih unyu-unyu bujangan ya kan, terus lu nikah ya kan, setelah itu lu jadi duda, gue lihat. Jadi udah 2 kali. Iya, waktu terakhir sama Virginia juga gue lihat sama almarhum. Jadi memang apa ya? Ini jangan ketawa Reni, Bang Reni Haji jangan inget nggak ketawa Reni. pernah ketemu gue di Kalimantan? Ingat lah acaranya itu. Nah, itu manajer lu hampir berantem sama gue Bang Haji. Iya ya. Hampir ribut sama gue gara-garanya apa coba? Udah gue pusing mikirin artis banyak karena Pak Isran dikirimin artis banyak kan? Kan yang ngatur gue nih. Artis-artis harus tampil berdua apa bertiga apa gitu. Rame. Pusing. Akhirnya ya udahlah, ada aja. Ya itulah Nostalgia kata si Ika. pengalaman-pengalaman kita. Tuh, salam dari 1054 RDI Prabu Muli Menur katanya. Hai. Si Dieng. Doain ya teman-teman. Doain. Ada penyiar radio abadi nggak sih? Sampai sekarang Nggak masih ada. bertengger. Nggak ada. Doain ya teman-teman, aku lagi pemulihan, lagi recovery. Mudah-mudahan aku balik kembali sehat dan aktivitas Amin. lagi. Iya Bang Haji, gula darahku masih tinggi. Aku masih turun naik gula darahku. Gula. Tensinya masih tinggi, gula darahnya masih tinggi, ya Allah. Menur, aku bilang cepetan pasdu. Fasdu. Iya. Ini lagi Di tinggi mana? darah Aku lu ya? nggak ngerti di sini di mana. Darah lu lagi tinggi ya? Cari di Google tempat fasdu terdekat di daerah lu. Lu cari di Google, searching. Ada. Itu tersebar di seluruh Indonesia fasdu itu. Iya, tensiku masih tinggi, gula darahku masih tinggi Bang Haji, masih tadi aja belum makan masih 200 di atas 200 gitu. Udah, coba cari fasdu deh. Insya Allah nanti darahnya normal. Insya Allah. Ntar aku Bahaya kalau cari ya. udah darah tinggi itu bahaya nanti ke ginjal lah, kemana gitu. Bahaya menurut. Pokoknya menurut harus sehat, harus bangkit. Ya. Amin. Waalaikumsalam Laila.
calon orang kaya apa Pak Haji, apa kabar kali ya? Aida, Ini aku waalaikumsalam. lagi ngurus BPJS belum kelar-kelar Bang Haji. BPJS ku Kenapa? ada denda Ih, bekas lahiran aku dulu. Jadi emang aku nggak ada yang emang nggak ada yang gratis? dulu kan nggak ada yang gratis. Dulu masih zaman di MNC, aku kelas 1, sedangkan kondisi finansialku lagi ngedrop, jadi aku nggak bayar-bayar tuh dendanya hampir 4 jutaan. Ini aku lagi cari ya mudah-mudahan ada untuk nutupnya itu karena aku perlu buat berobat jalan kan. Aku harus ketemu Konsultasi aja. 3 dokter, dokter jantung, dokter paru, sama Iyalah. dokter ahli dalam. Iya, Kalau nggak pakai BPJS nggak bisa aku Pak Haji. bener. Kalau nggak pakai BPJS boncos. Makanya ini kemarin aku udah minta tolong sama teman-teman. Dendanya udah bisa dihapus Bunda, tapi harus ada masuk sekitar 4 jutaan buat mengaktifkan itu. Mudah-mudahan ada rezekinya. Amin amin. Minum di lance bun, kata Dede April fans best. Katanya. Minum di lance. Alvin, waalaikumsalam. Dian Bener, aku turun Lance dulu itu sebentar apa ya. Dede? Obat kayaknya. Aku turun dulu teman-teman ya. Mau ke belakang dulu sebentar. Oke, Bener, Pak sehat Haji. selalu ya. Panjang umur. Berkah dunia akhirat ya. Sehat ya. Sehat juga ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Salam.